Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru mau memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, semester 1, pelajaran ke-1, yaitu Nabi Muhammad SAW panutanku. Pada sub pembahasan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak Guru ingatkan bagi anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru. Terima kasih. Kita masuk ke pembahasan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Apakah sikap mandiri itu? Dalam hal apa kita bersikap mandiri? Apa manfaat bersikap mandiri? Untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita bahas bersama-sama di video pembelajaran dari Pak Guru ini. Anak-anak, mandiri artinya keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Orang yang mandiri akan mengerjakan pekerjaannya sendiri, tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Sikap mandiri termasuk salah satu perilaku terpuji anak-anak. Sikap mandiri perlu dikembangkan oleh setiap muslim. Sikap mandiri dapat meningkatkan harga diri karena tidak tergantung kepada orang lain. Dan orang yang mandiri juga tidak akan menyusahkan orang lain. Anak-anak, sikap mandiri dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang mandiri akan berusaha dengan keras menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Ia tidak akan meminta bantuan kepada orang lain selama dirinya mampu untuk melaksanakan sendiri. Itulah contoh anak yang mandiri. Islam mengajarkan umatnya untuk mandiri, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga mengajarkan untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang bekerja keras secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak harus mencontoh sikap mandiri yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ada sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW yang akan memberikan pemahaman kepada kita semuanya bahwa betapa pentingnya sikap mandiri itu kita tanamkan ke dalam diri kita. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya. Kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya atau kehormatannya. Itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mencari kayu bakar kemudian menjualnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya memiliki kedudukan yang lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Meminta-minta termasuk perbuatan yang tercela yang harus dihindari. Islam melarang umatnya untuk meminta-minta dan bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri merupakan salah satu cara hidup mandiri. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang pekerja keras, jujur, disiplin, mempunyai kesabaran yang tinggi, memiliki sifat pemaaf, dan tidak memiliki sifat pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, santun, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk berdagang ke negeri Syam. Jadi, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW itu sudah tertanam sejak kecil, anak-anak. Sejak kecil Nabi Muhammad itu hidup mandiri. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus menanamkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah anak-anak harus apa? Mengerjakan tugasnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selama anak-anak itu bisa mengerjakan tugas sendiri, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Itulah namanya perilaku mandiri atau sikap mandiri. Anak-anak, bagaimana sikap anak-anak setelah mempelajari tentang sikap mandiri? Sikap anak-anak adalah anak-anak harus selalu mengerjakan tugas dengan sendiri. Tidak boleh menggantungkan kepada orang lain. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah penjelasan dari Pak Guru tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak kelas 3 mulai sekarang harus menanamkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.